Hadir Ibu. Yang tidak hadir siapa? Maria Kidi, Desi Ola, Febri Lana. Satu-satu. Maria Kidi keterangan angka. Yang berikut siapa? Febri Lana, Masih ada? Desi Ola, Desi Ola. Baik, jadi materi kita hari ini tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Masih. Materi minggu lalu tentang apa? Magnet. Nanti kenapa jawabnya magnet? Materi minggu lalu tentang apa? Sistem ekspresi Ibu. Mata. Organ-organ apa saja yang terdapat pada sistem ekspresi? Ada kulit, ada ginjal, paru-paru, dan juga hati. Ya, jadi organ-organ yang terdapat pada sistem ekspresi ada ginjal, ada kulit, ada hati, dan ada paru-paru. Mungkin Ibu tidak mengulangi lagi materi minggu lalu karena Ibu rasa kalian sudah cukup paham. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, siswa diharapkan mampu mengetahui sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua, siswa diharapkan mampu mengetahui proses pencernaan pada manusia. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi fungsi dan cara kerja setiap organ yang ada pada sistem pencernaan. Desti bisa membantu Ibu membacakan kembali tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengertian sistem pencernaan. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan proses pada sistem pencernaan. Yang ketiga, untuk mengetahui fungsi dan cara kerja pada organ sistem pencernaan. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Nah, ada yang tahu apa itu sistem pencernaan? Bagaimana? Ada yang tahu apa itu sistem pencernaan? Mata. Sistem pencernaan merupakan proses pengumpulan makanan dari molekul yang besar menjadi molekul yang kecil atau yang lebih sederhana. Ya, jadi sistem pencernaan adalah pemecahan makanan dan molekul yang besar menjadi molekul yang kecil atau yang lebih sederhana. Proses pencernaan makanan itu dibagi menjadi 2. Ada yang tahu proses apa dan apa? Proses kimia dan mekanis. Hesi,
Apa itu proses kimiawi? Proses kimiawi adalah proses penguraian makanan menjadi molekul yang lebih kecil lagi menggunakan bahan kimia yang secara alami di dalam tubuh. Yang berikut ada proses mekanis. Marta, apa itu proses mekanis? Pencernaan mekanis adalah proses penguraian makanan menjadi bagian yang lebih kecil menggunakan proses fisik seperti gigi dan juga lambung. Ya, jadi pencernaan kimiawi adalah proses mengurai makanan menjadi molekul yang lebih kecil menggunakan bahan kimia yang terdapat di dalam tubuh manusia. Sedangkan proses mekanis adalah proses penguraian makanan menjadi bagian yang lebih kecil menggunakan proses fisik, misalnya gigi, lambung, dan juga mulut. Yang berikut ada perbedaan pencernaan kimiawi dan mekanis. Ada yang tahu apa itu perbedaan pencernaan kimiawi dan mekanis? Perbedaan pencernaan mekanik terjadi dengan bantuan gigi dan gerak memeras lambung, letaknya di mulut dan lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi terjadi dengan bantuan enzim pencernaan yang letaknya di mulut, lambung, usus halus, dan pankreas. Masih ada yang lain, Desmi? Pencernaan mekanis hanya menjadi makanan yang dicernakan berubah secara fisik, sedangkan pencernaan kimia menjadi makanan yang dicernakan berubah secara kimiawi. Masih ada? Marta mungkin masih ada. Pencernaan mekanis itu memecahkan makanan yang besar menjadi bagian yang kecil, sedangkan pencernaan kimiawi memecahkan partikel makanan yang besar menjadi molekul yang kecil. Ya, jadi ada beberapa pencernaan kimiawi dan mekanis. Yang pertama, pencernaan mekanik terjadi dengan bantuan gigi dan gerak memeras lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi terjadi dengan bantuan enzim pencernaan yang letaknya di mulut, lambung, usus halus, dan pankreas. Ada juga perbedaan yang lain, yaitu pencernaan mekanis memecah makanan yang lebih besar menjadi bagian yang lebih kecil, sedangkan pencernaan kimiawi memecah partikel makanan yang besar menjadi molekul yang lebih kecil. Yang berikut ada organ-organ pada sistem pencernaan. Ada yang tahu organ-organ apa saja pada sistem pencernaan? Mulut, esofagus, lambung, usus halus, dan anus. Ya, jadi organ-organ pada sistem pencernaan itu ada 6. Yang pertama ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, usus besar, dan anus. Selanjutnya, ibu akan membagikan kalian dalam 2 kelompok. Kelompok pertama, Desni dan Munci. Kelompok kedua, Helsi dan Nafa. Silakan bergabung ke teman kelompok kalian.
menjalankan soal yang terdapat pada LKPD, Ibu kasih waktu 15 menit sekarang. Kalian bisa mencari referensinya dari internet ataupun kalau ada buku bisa dari buku. Kelompok 1 sudah selesai. Sudah Ibu. Kelompok 2. Sudah Ibu. Kelompok 1 maju presentasi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan organ-organ pada sistem pencernaan. Organ-organ pada sistem pencernaan ada 3. Yang pertama itu mulut, esofagus, dan lambung. Yang pertama, mulut merupakan pintu gerbang saluran pencernaan manusia. Saat kita mengunyah, proses pencernaan makanan sebenarnya sudah dimulai. Bahkan sebelum makan masuk ke mulut, sistem pencernaan kita sudah bersiap-siap dengan mengeluarkan air liur untuk membasahi mulut. Yang kedua itu esofagus. Esofagus adalah organ bagian dari sistem pencernaan dengan bentuk seperti tabung berotot yang letaknya membentang dari faring hingga ke lambung. Yang ketiga itu lambung. Alat pencernaan manusia selanjutnya adalah lambung. Selain menyimpan makanan, lambung juga berperan dengan mencampur dan menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih mudah diserap. Fungsi tersebut dilakukan oleh enzim dan asam yang diproduksi lambung. Saat makanan menuju ke organ selanjutnya setelah lambung dikonsentrasi sudah menyerupai pasta atau cairan. Terima kasih. Saya sedang memberikan aplaus kepada kelompok 1. Berikut kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami kelompok 2. Ini kami akan membahas organ-organ pada sistem pencernaan, yaitu ada usus halus, usus besar, dan juga anus. Yang pertama, usus halus. Dari lambung makanan akan menuju ke usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3, yaitu usus 12 jari, jejunum, dan juga ileum. Organ ini masih akan terus mengolah makanan menggunakan enzim yang diproduksi oleh pankreas dan juga hati. Jejunum bertugas untuk terus memecahkan makanan dan mengolahnya, sementara jejunum dan ileum berperan agar nutrisi yang ada pada makanan bisa diserap oleh tubuh. Di usus kecil juga terdapat gerak peristatik yang akan menggerakkan makanan dan mencampurnya dengan zat-zat yang dikeluarkan oleh alat pencernaan manusia. Yang kedua ada usus besar. Makanan akan menuju ke usus besar. Di situ makanan yang masuk adalah sisa-sisa dari pencernaan dan akan dipindahkan menuju ke rektum, lalu atau anus. Namun sebelumnya air yang terdapat di sisa-sisa tersebut akan dihilangkan sehingga konsistensinya lebih padat. Sisa makanan tersebut akan terus berada di usus besar hingga ada gerakan yang memicu pengeluarannya dari rektum.
ketiga, anus. Anus merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini terdiri dari otot yang digunakan untuk menjaga dan menahan feses keluar dari lambung jika belum saatnya. Setelah itu, otot ini juga akan mencegah kita buang air besar secara spontan saat tidur. Sekian yang saya diskusikan. Saya memberikan aplaus kepada kelompok 2. Ya, jadi baik seperti yang anak-anak sudah presentasikan, organ-organ pada sistem pencernaan itu ada 6. Yang pertama yaitu apa? Mulut. Destri yang kedua? Esophagus. Mata yang ketiga? Lambung. Yunci? Kecil. Usus halus. Yang berikut? Besar. Ya, dan yang terakhir ada anus. Di sini siapa yang suka makan? Pasti kita semua suka makan ya. Ketika kita makan, makanan pertama-tama masuk melalui mulut. Kemudian makanan yang kita makan akan melewati kerongkongan. Anak-anak perhatikan di sini. Makanan dari mulut akan melewati kerongkongan. Kemudian makanan akan diteruskan ke lambung. Nah, pada lambung ini makanan akan dihancurkan. Ketika makanan di lambung, makanan sudah menjadi partikel-partikel kecil karena pada saat makanan di mulut itu kita sudah mengunyahnya menjadi partikel-partikel yang kecil. Kemudian makanan akan diteruskan ke usus halus. Kemudian makanan akan ke usus besar. Setelah itu makanan akan keluar melalui anus berupa feses. Jadi itulah langkah-langkah sistem pencernaan pada manusia. Sampai di sini ada yang belum paham? Paham Ibu. Ya, jadi baik, itu pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya Ibu akan mengajak kembali kehadiran kalian. Tadi yang tidak hadir ada 5 orang. Kalian yang rajin ya sekolahnya. Ya Ibu. Rajin belajar. Ya Ibu. Jadi baik, kita akan lanjut pada pertemuan berikut. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Ibu minta Yunci memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Amin. Masing-masing dari kalian bisa membereskan meja-meja kalian. Kalau ada kotoran dipilih, dan dibawa ke meja sampah. Yunci Ibu yang makan gula-gula buang plastik di dalam. Iya. Kunci buang sampah pada tempatnya. Ibu. Jangan buang sembarang. Iya. Sampai jumpa